Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu sehat dalam beraktivitas, sukses dalam usahanya dan dikaruniai rezeki melimpah. Amin. Tonton video saya ini sampai habis ya. Terima kasih dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe ya bagi kawan-kawan yang belum melakukannya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video indah selanjutnya. Selamat menonton. Princess Eleanor dari seorang putri dari kerajaan Spanyol, agar menjadi seorang wanita yang tangguh dalam menjalankan tugas kerajaan, maka dia ditempa dalam wadah pendidikan militer, berdiri di dek kapal Angkatan Laut Spanyol, udara yang bercampur garam di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tidak banyak membantu menenangkan jiwanya yang gelisah. Perairan biru kehijauan Laut Jawa membentang di hadapannya, mencerminkan kekosongan yang sangat besar yang dirasakannya di dalam. Putusnya hubungan cinta baru-baru ini dengan seorang pangeran Arab Saudi, sebuah ikatan cinta yang diatur untuk keuntungan politik, telah membuatnya terluka dan kecewa. Dia sedang dalam kunjungan resmi ke Indonesia, sebuah rencana perjalanan yang direncanakan dengan cermat untuk pertemuan diplomatik dan pertukaran budaya, namun senyum yang dipaksakan dan percakapan yang sopan terasa, seperti pertunjukan yang menyesakan. Putus asa untuk mendapatkan waktu istirahat, dia meminta 1 hari untuk menyendiri, kesempatan untuk melarikan diri dari sangkar emas kehidupan kerajaannya. Permintaannya secara mengejutkan dikabulkan. Dia memilih Kota Batu, sebuah tempat peristirahatan pegunungan di dekat Malang, yang terkenal dengan udaranya yang sejuk dan pemandangan alam yang subur. Dikabarkan bahwa ada sebuah villa tua di sana, peninggalan dari era kolonial Belanda. Dulunya milik kerajaan Spanyol. Gagasan untuk terhubung dengan bagian warisan yang terlupakan menarik baginya. Villa itu adalah bangunan megah meskipun sudah pudar. Dinding putihnya ternoda oleh waktu, dan bunga bugenvil mengalir di atas balkon, riuh dengan warna di atas batu tua. Udara dipenuhi aroma tanah basah dan melati yang sedang mekar. Seorang pria muda, tidak lebih tua darinya, berdiri berjaga di pintu masuk. Namanya Rizky. Rizky adalah penduduk setempat. Keluarganya telah merawat villa dan pekarangannya selama beberapa generasi. Dia pendiam dan penuh hormat. Matanya memancarkan kebijaksanaan lembut yang bersahabat. Dia hanya berbicara sedikit bahasa Spanyol dan bahasa Indonesia Eleanor masih dasar. Tetapi mereka berkomunikasi melalui gerak tubuh, senyum, dan bahasa hati yang sama. Eleanor menghabiskan hari-harinya menjelajahi pedesaan di sekitarnya. Rizky, yang awalnya ragu-ragu, menjadi pemandunya. Ia menunjukkan air terjun tersembunyi yang mengalir ke kolam zamrud, mengajarinya nama-nama bunga eksotis yang mekar dengan lebat, dan berbagi cerita tentang penduduk desa setempat dan kehidupan mereka yang sederhana dan damai. Ia belajar tentang konsep Jawa, alon-alon asal kelakon perlahan tapi pasti. Segala sesuatunya akan tercapai. Hal itu sangat kontras dengan ambisi dan manuver politik yang tak kenal lelah, yang mewarnai hidupnya di Spanyol. Ia mendapati dirinya tertarik pada ketenangan desa, kehangatan sejati penduduknya, dan kekuatan Rizky yang tenang. Seiring bergantinya hari menjadi minggu, Eleanor mendapati dirinya menghabiskan lebih banyak waktu dengan Rizky. Mereka mengobrol selama berjam-jam, berbagi mimpi, ketakutan, dan harapan mereka untuk masa depan. Ia belajar tentang keyakinan Rizky yang mendalam pada Islam, keyakinan yang menekankan kedamaian, kasih sayang, dan ketundukan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Ia terpukau oleh ketenangan yang terpancar darinya, ketenangan yang sangat ia dambakan. Rizky, pada gilirannya, terpikat oleh kecerdasan Eleanor, kemandiriannya yang kuat, dan keinginannya yang tulus untuk memahami dunia, yang sangat berbeda dari dunianya sendiri. Ia melihat melampaui gelar putri kepada wanita di baliknya, seorang wanita yang mencari makna dan tujuan. Suatu malam, saat matahari terbenam di bawah cakrawala, mewarnai langit dengan rona jingga dan ungu, Eleanor mengungkapkan perasaannya kepada Rizky. Rizky pun mengungkapkan perasaannya sebagai balasan. Cinta mereka terlarang, seorang putri dan rakyat jelata, benturan budaya dan harapan. Namun, itu adalah cinta yang terasa tak terbantahkan, cinta yang bergema jauh di dalam jiwa mereka.
Alanor mulai mempelajari tentang agama Islam, tertarik pada penekanannya pada keadilan sosial, kesetaraan, dan pentingnya komunitas. Ia menemukan pelipur lara dalam ajaran Al-Quran, rasa memiliki yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia membuat keputusan untuk pindah agama, memeluk Islam dengan ketulusan yang sangat menyentuh hati Rizky. Waktunya telah tiba bagi Alanor untuk kembali ke Spanyol, dan kembali menjadi Princess Alanor, seorang putri kerajaan Spanyol yang sangat dihormati. Selama di Spanyol, hatinya kembali tidak merasakan kebahagiaan dan kekosongan hatinya. Pikiran untuk meninggalkan Rizky begitu berat dan menyiksa. Di Spanyol, perasaan untuk kembali ke kehidupan yang tidak lagi diinginkannya membuatnya takut. Dia tahu dia harus memberitahu orang tuanya, Raja dan Ratu Spanyol, tentang kebenarannya yang saat ini dia rasakan. Berita itu disambut dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seorang putri masuk Islam dan ingin menikahi rakyat jelata. Itu adalah skandal yang tak terbayangkan. Namun Princess Alanor tetap teguh. Dia menjelaskan cintanya kepada Rizky, keyakinannya yang baru ditemukan, dan keinginannya untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Dia berbicara tentang keindahan Indonesia, kebaikan hati orang-orangnya, dan dampak mendalam Rizky terhadap hidupnya. Dia memohon kepada orang tuanya untuk mengerti, menerima keputusannya, dan mengizinkannya mengikuti kata hatinya. Terima kasih kawan masih menonton video indah ini, dan jangan lupa untuk mendukung channel saya ini dengan tekan tombol like dan komen ya, serta ucapan terima kasih yang tak terhingga. Buat kawan-kawan yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan menekan tombol subscribe agar saya lebih bahagia dan semangat dalam bercerita indah berikutnya. Selamat menonton. Raja dan Ratu, meskipun awalnya menolak, akhirnya tersentuh oleh keyakinan putri mereka dan kebahagiaannya yang tulus. Mereka melihat cahaya di matanya yang belum pernah mereka lihat selama bertahun-tahun. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati lebih berharga daripada aliansi politik atau harapan kerajaan. Dengan restu mereka, Princess Alanor kembali ke Indonesia, diantar oleh Raja dan Ratu Kerajaan Spanyol. Dengan membawa beberapa orang penting dalam lingkungan kerajaan, Princess Alanor menikahi Rizky dalam upacara sederhana di Kota Batu, dikelilingi oleh keluarga dan sahabat mereka. Ia menjalani kehidupan barunya, mempelajari bahasanya, membenamkan diri dalam budayanya, dan mendedikasikan dirinya untuk mengabdi kepada masyarakat setempat. Putri Alanor, yang dulunya terkekang oleh batasan-batasan kelahirannya sebagai bangsawan, telah menemukan kebebasan dan kepuasan di tempat-tempat yang paling tak terduga. Ia telah menukar kehidupan yang penuh keistimewaan dengan kehidupan yang penuh tujuan, kehidupan yang penuh cinta, kehidupan yang penuh iman. Ia bukan lagi sekadar putri kerajaan Spanyol. Ia adalah wanita dunia, mercusuar harapan, dan bukti kekuatan cinta yang melampaui semua batasan. Dan di desa Batu yang tenang, terletak di tengah perbukitan Jawa yang hijau, ia akhirnya menemukan rumahnya. Di bawah naungan langit Jawa Timur, cinta Princess Alanor dan Rizky terus bersemi, menjadi saksi bisu bahwa cinta sejati tidak mengenal batas negara, budaya, atau status sosial. Cinta adalah bahasa universal yang dapat menyatukan dua hati yang berbeda, membawa kedamaian dan kebahagiaan abadi. Semoga cerita ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi semangat dalam meraih kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Terima kasih telah menonton video saya ini. Apabila kawan-kawan sekalian suka dengan cerita indah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen ya. Serta bagi yang belum menekan tombol subscribe, untuk silakan mengeklik tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat dalam membangun cerita cinta indah berikutnya. Serta apabila cerita ini menjadikan motivasi Anda, silakan share ya ke teman yang lain, agar kami lebih bahagia dalam melanjutkan cerita-cerita indah lainnya. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.